Yamsaskallahu bidur, jika Allah menimpakan engkau dengan suatu bencana, bidurrin, satu bencana, bidurrin dengan satu kemadaratan, satu bencana, itu sesuatu yang menyusahkan manusia, baik itu dirinya, fizikalnya, kemuliaannya, hartanya, seperti sakit ke, kefakiran ke, keperitan hidup ke, yang membawa kepada kesedihan, duka cita. Wa yamsaskallahu bidurrin. Dan dari ayat ini juga tidak ada yang dapat menimpakan suatu bencana ke atas seseorang melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Jadi Allah melalui ayat ini memberitahukan pada kita bahawa Allah adalah malikud durri wan naf'i. Allah adalah penguasa yang akan menimpakan satu musibah ataupun memberi satu manfaat. Dan Allah lah yang al-mutasarrif, yang mengatur segala urusan makhluknya dengan kehendaknya yang mutlak. Jadi di sini, jika Allah menimpakan engkau wahai manusia dengan suatu madarat, satu musibah, satu bencana, seperti yang sedang berlaku sekarang umpamanya, itu satu bencana yang ditimpakan Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas manusia. Dan yang pertama tentang bencana ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu pun peristiwa dan kejadian yang berlaku di atas muka bumi ini melainkan atas kehendaknya. Misalnya musibah juga seperti itu. Dalam surah 9:51 sudah jumpa, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Kemudian wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Terjemahan makna ayat. Begitu. Jadi Allah memerintahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan tidak sama sekali akan menimpa kami, menimpa kita sesuatu pun kecuali apa yang telah ditetapkan Allah bagi kita, bagi kami. Huwa maulana, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala pelindung yang menyelamatkan kita dari sesuatu yang ditetapkannya itu, yaitu berupa musibah. Maka wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah jualah orang-orang yang beriman bertawakal. Musibah yang sedang berlaku ialah atas kehendak Allah. Dan Allah punya kehendak yang mutlaqah, yang mutlak, absolut. Musibah ini sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada seorang pun yang dapat lari dari musibah yang telah ditetapkannya itu, sebagaimana dalam Al-Baqarah 155, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Siapa dia? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat 157. Oleh itu, musibah apapun juga yang ditetapkan oleh Allah ke atas makhluknya, bagi orang mukmin ia menjadi rahmat, dan bagi orang kafir dia menjadi azab. Nanti rujuk kembali Riyadhus Shalihin jilid pertama bab sabar. Nabi menyatakan lebih kurang seperti itu. Bila suatu musibah itu berlaku,
maka musibah itu menjadi rahmat ke atas orang mukmin dan menjadi azab ke atas orang kafir. Oleh itu, apabila satu-satu musibah berlaku di satu-satu tempat, kalau orang mukmin itu dia sabar menerima musibah itu, dengan husnul dhanni billah, baik sangka kepada Allah, dia tidak komplain, tidak condemn, dan ia hendaknya, kata Nabi, tetap di tempat itu, jangan keluar dari tempat berlakunya musibah. Dan dia mengharap pahala dari sisi Allah. Maka kalau ia mati kerana sebab musibah itu, berupa apa-apa jenis virus, dia akan mendapat reward asy-syahadah, kesyahidan, sebagai syahid. Nanti dah rujuk dalam kitab Riyadhus Shalihin bab sabar, hadis nombor 3 atau ke-4 dalam bab itu. Jadi bagi orang mukmin ternyata jadi rahmat. Tapi provider dia tidak boleh meninggalkan tempat itu. Bagi orang kafir justru jadi azab. Okey. Jadi saya ulang, bagi yang terkena musibah di tempat itu tak boleh keluar, kata Nabi, dan yang dari luar tak boleh masuk. Bahasa kita sebut apa hari ini? Karantin lah. Itu sudah ada 1400 tahun yang lalu Nabi sudah sebut istilah itu. Ataupun sebaliknya, mereka balik lagi ke Madinah. Tentu ada dua pandangan. Ada yang mengatakan teruskan saja. Kalau Allah tidak menghendaki kita akan kena musibah itu, walaupun kita pergi ke tempat itu, tak akan berlaku, kata mereka. Serahkan saja, tawakal pada Allah, kata mereka. Yang lain kata, kita jangan pergi. Sebab kalau kita pergi ke sana, tentulah kita akan terkena musibah itu. Akhirnya mereka pun, dua pandangan tadi, mendapati atau menyampaikannya dan bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka pandangan Umar ialah lebih baik kita balik ke Madinah, jangan masuk. Okey. Tapi untuk lebih menguatkan pandangannya, dia kata, beliau bertanya, mana Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Lalu the next day dia datang, Abdurrahman bin Auf, dan ditanya, kata Abdurrahman bin Auf, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lebih kurang bila berlaku satu-satu musibah, ta'un, virus apa saja, maka yang di dalam hendaknya tetap dia jangan keluar, dan dari luar jangan masuk. Apa kata Umar? Alhamdulillah. Jadi pandangan beliau itu selari dengan hadis yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dan akhirnya balik. Jadi tawakal itu kita memahami hukum sebab dan akibat. Apa kata Umar? Betul aku lari dari takdir Allah dan mengambil takdir yang lain. Itu kata-kata Umar. Sebab ada orang mengatakan, kenapa anda mesti lari daripada takdir Allah? Kalau Allah menghendaki, anda walaupun masuk ke tempat itu, anda tidak akan kena. Kenapa mesti lari dari takdir Allah? Jawaban Umar, aku lari dari satu takdir Allah dan mengambil takdir yang lain. Begitu. Baru lepas itu bertawakal kepada Allah. Bukan tawakal itu berfikiran pasif, seperti pandangan tadi yang pertama. Jangan takut, virus itu kan makhluk Allah juga. Kenapa kita mesti takut pada virus? Takut kepada Allah. Isunya bukan takut, kita mengambil hukum sebab dan akibat. Kerana itu boleh dihindar, dielakkan. Sehingga Umar radhiyallahu anhu membuat satu perumpamaan lah kepada mereka, kepada sahabat-sahabat. Kalau kamu berjalan, lalu di satu jalan tu kamu akan mendapati ada dua jalan, dua cabang lah. Kalau sebelah kanan itu dia bagi tahu tanahnya subur, banyak perkara rumputan. Kamu bawa kambing-kambing kamu. Kalau ambil jalan yang kiri itu kering kontang, tak ada rumput yang tumbuh di situ. Kamu akan pilih mana? Kata mereka, tentulah yang tanahnya subur, masuk sebelah kanan. Itu namanya takdir Allah. Kalau kamu ke situ, maka kambing-kambing kamu akan hidup, memakan rumput yang subur. Kalau kamu memilih jalan yang ke kiri, maka menurut takdir Allah, kambing kamu tidak akan dapat makan dan mungkin mati.
Itu maknanya takdir yang boleh difikirkan. Jadi jangan mengatakan jangan takut kepada virus. Isunya bukan takut kepada virus. Dia makhluk Allah. Kalau memang atas takdir Allah, masuk saja ke zoo negara yang ada singa. Buka situ, masuk ke dalam. Ikut takdir Allah lah. Kalau Allah mentakdirkan aku selamat, tak akan dibaham. Okey. Menurut sunnatullah begitu. Jadi kalau masuk kandang kambing mengembik, masuk kandang lembu mengaum ke apa? Masuk kandang singa kena ngap. Pasti kena bakar. Sunnatullahnya seperti itu. Jadi fahami malah hukum sebab dan akibat. Okay. Rasulullah SAW ketika hendak berperang, satu, Nabi bermusyawarat dengan para sahabatnya atas perintah Allah. Kedua, setelah bermusyawarat ada strategi peperangan, Nabi berperang bawa senjata, bahkan memakai baju taklud senjata lah. Padahal itu seorang Rasul. Itu mengambil hukum sebab dan akibat. Kalau dia kata tawakal sajalah, aku ni Rasulullah, aku ni taklud senjata, kekendalah Nabi. Itu mengajarkan kepada kita tawakal itu seperti itu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya, surah 350 159. Kalau kita sudah berbincang, mengambil tahu sebab dan akibat, maka barulah kita telah bulat keputusan diambil secara musyawarat, barulah fatawakkal 'ala Allah. Kan? Itu pada surah 3 159. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Seorang sahabat yang datang menghadap baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi tanya, kamu datang macam mana ke sini? Saya bawa pakai naik unta. Dari mana unta kamu? Saya biarkanlah, tidak diikat. Apa kata Nabi? Ikat, barulah tawakal pada Allah. Jadi fahamilah konsep itu. Gitu, bukan pemahaman yang salah ya.